Tapi persoalannya adalah untuk mencari nilai dari variabel bebas atau X agar nilai fungsi bernilai tertentu, ya, yang sesuai tentunya yang cocok dengan fungsi tersebut. Nah, diantaranya adalah kemarin kita menyelesaikan tentang penentuan atau mencari akar persamaan, ya, akar persamaan non-linier maksudnya. Kemudian kita juga membahas juga sistem persamaan linier, ya. Oke. Nah, di dalam curve fitting ini malah sebaliknya yang terjadi. Jadi hubungan antara fungsi dan variabel bebas, ya, pada beberapa titik itu diketahui, yaitu berupa data. Jadi sekumpulan set data, yaitu antara nilai fungsi atau variabel tak bebas, ya, yaitu variabel dependen. Nah, di sini adalah y atau fx, ya, yang berkorelasi dengan nilai variabel bebas x, ya. Jadi dalam bentuk suatu kumpulan data. Nah, persoalannya adalah mencari sebaliknya, yaitu bagaimana perilaku data tersebut, ya, dalam bentuk suatu fungsi yang menghubungkan untuk semua set data tersebut. Itu, jadi mencocokkan, ya, data dengan suatu pola, ya. Kalau di dalam suatu persoalan yang ini adalah dikenal dengan modeling, ya. Jadi mencari fungsi model, ya, untuk menggambarkan perilaku datanya atau tren daripada data tersebut, ya. Itu adalah curve fitting. Dan ini sebetulnya kita sudah, walaupun kita belum belajar, tapi kita belum belajar ini, ya, teknik ini, tapi sebetulnya kita sudah menggunakan sebelumnya tanpa sadar, ya. Nah, jadi di sini curve fitting itu adalah merupakan suatu teknik atau metode untuk menentukan kurva dari tren data atau perilaku data, ya, dengan data diskret. Artinya data diskret adalah data titik, ya, titik-titik, bukan suatu data kontinu yang merupakan garis, tapi adalah data titik-titik, ya. Ya, data diskret untuk mendapatkan estimasi suatu data intermediate yang tidak ada di dalam set data yang tersedia. Ya, jadi itu. Jadi kalau sudah fungsinya dari tren data itu diperoleh, ya, maka kita bisa menentukan atau mengestimasi nilai-nilai daripada suatu fungsi pada nilai variabel bebas yang tidak ada di dalam data atau yang disebut dengan interpolasi, ya. Kalau di luar data, set data, maka ekstrapolasi, ya, jadi data di luar itu. Nah, di sini dalam curve fitting itu pada prinsipnya atau pada umumnya ada dua pendekatan yang bisa digunakan, ya. Nah, di sini tergantung daripada ini tingkat keakuratan data, ya, tingkat keakuratan data. Jadi data yang menunjukkan tingkat penyebaran yang signifikan, artinya data itu menunjukkan sebaran di sekitar nilai rata-rata, ya, di mana nilai rata-rata itu nanti akan diwakili oleh fungsi tadi, fungsi model tadi, ya. Jadi dia tersebar, ya, jadi dia spread, ya, dengan signifikan, ya. Nah, untuk model data yang seperti ini, maka strateginya adalah untuk mendapatkan kurva tunggal, ya, atau fungsi tunggal, ya, yang mewakili tren data umum tersebut, ya, atau tren umum dari data, ya, bentuk secara umum data tersebut, apakah bentuk eksponensial atau bentuk polinomial dan sebagainya, ya. Nah, kalau data yang kita punya itu adalah memiliki presisi yang sangat tinggi, ya, atau data yang sangat presisi, ya, jadi artinya antara data dengan fungsi yang akan kita cari itu adalah suatu sebarannya itu sempit. Ya, Pak Ali. Dari iya, Pak Ali.
sempit. Maka salah satu strateginya adalah melewati suatu kurva atau serangkaian kurva yang melalui setiap titik. Jadi itu adalah karena memang datanya presisi ya. Jadi tentunya antara titik yang satu dan titik yang lain itu akan dihubungkan melalui suatu garis atau kurva ya, di mana setiap titik data itu akan dilewati oleh fungsi tersebut. Nah ini kalau datanya presisi ya. Anu ngasal paling. Kenapa nih? Oh, kemarin nggak jadi ya Pak? Oh, ya ini tadi pada pulang semua Pak, tidak sepi Pak. Iya. Komunitas numerik Pak. Ya, jadi aplikasinya di dalam keteknikan atau engineering di sini diantaranya adalah untuk menganalisis suatu tren, ya, data atau kecenderungan. Ya. Di mana di sini adalah untuk memprediksi nilai-nilai variabel yang dependen, ya, jadi nilai fungsi, ya, dapat mencakup tadi interpolasi kalau intermediate atau nilai yang diprediksi itu adalah terletak antara titik-titik data. Ya. Nah, atau bisa juga ekstrapolasi, di mana nilai yang kita prediksi itu ada di luar titik data. Ya. Nih, itu kalau fungsinya sudah diketahui, maka kita akan bisa melakukan itu. Ya. Interpolasi maupun ekstrapolasi. Nah, sebetulnya kan Anda sudah sering melakukan ini, ya, misalkan di dalam apa namanya kuliah ya, seperti misalkan di OTK ya, di situ ada dihadapkan pada data yang terkait dengan misalkan properti daripada suatu steam ya, steam jenuh ya. Nah, kemudian di situ ada tabel, jadi apa yang di buku itu ada tabel ya, di situ menggambarkan setiap kondisi ya, misalkan temperatur ya, kemudian beberapa titik temperatur ya, misalkan selang 5 derajat, 5 derajat. Dan kemudian ada suatu data yang Anda inginkan itu ada di antara itu. Ya, misalkan pada suhu 37 derajat Celcius ya. Terus bagaimana kondisi sistemnya? Entalpi kondensatnya seperti apa atau fasa liquidnya? Ya, kemudian entalpi fasa uapnya seperti apa. Nah, itu kan harus dilakukan interpolasi, dan biasanya Anda melakukan dengan cara interpolasi linear paling gampang ya. Paling gampang karena bentuk fungsinya kan tidak tahu. Nah, dengan anggapan bahwa antara dua titik data itu sangat sempit ya ininya intervalnya, sehingga perilaku data itu antara dua titik ya, yang data yang terletak di antara dua titik itu bisa dianggap sebagai suatu fungsi linear ya, sehingga interpolasinya dilakukan secara interpolasi linear ya. Tapi kalau fungsinya sudah diketahui ya, maksudnya pola dari tren data misalkan tabel steam tadi sudah diketahui, maka ya Anda tinggal menentukan saja variabel bebasnya, maka Anda akan tahu nilai-nilai yang dicari ya. Jadi misalkan entalpi sebagai fungsi suhu gitu ya, itu bisa ditentukan interpolasinya langsung menggunakan fungsi tadi. Nah, kemudian juga bisa untuk membandingkan model ya, model matematik yang ada dengan data yang terukur ya. Sebenarnya kan curve fitting ini kan sebetulnya kan yang mau kita lakukan adalah untuk mencari model fungsi kan, fungsi yang merupakan model dari data itu ya, atau yang menggambarkan perilaku data tersebut ya. Nah, ini gambaran ya, ada beberapa gambar di situ ya. Itu
namanya curve fitting ya. Yang pertama adalah dilakukan secara linear ya. Dianggap bahwa data-data tersebut itu memiliki suatu sebaran ya, memiliki sebaran di mana yang kita cari adalah fungsi linear yang menggambarkan data tersebut. Nah, sehingga di situ terdapat beberapa data yang tepat pada garis regresinya ya, tapi ada data yang ada di luar itu ya. Jadi tidak semua data terdapat di di kurva ya, kurva yang kita atau fungsi yang kita cari ya. Nah, dengan data yang sama, kalau misalkan data itu dianggap sebagai data yang presisi ya, maka itu bisa digambarkan seperti gambar yang kedua ya, di sebelah kanannya itu ya. Jadi titik itu bisa dihubungkan ya, di mana fungsi itu akan melewati titik-titik data tersebut. Atau dengan cara seperti yang ketiga, yaitu di gambar yang bawah ya, di situ dengan smoothing ya, di fungsi ya yang digambarkan itu akan melewati semua titik data tersebut. Kalau yang regresi di situ adalah dengan anggapan bahwa data tersebut tidak kurang presisi ya, sehingga yang dicari adalah rata-ratanya yang berupa fungsi linear. Ya. Sebetulnya titik-titik datanya kan sama tiga-tiga ya.
Mohon maaf Pak, mute-nya belum dihidupin. Mohon maaf, Pak. Maaf, lupa. Oke, jadi di sini untuk menyatakan rata-rata daripada data itu ya, jadi itu adalah jumlah data ya, nilai daripada jumlah dari nilai data kemudian dibagi dengan jumlah datanya, yaitu N. Ya. Nah, kemudian ada juga deviasi standar ya. Di situ adalah untuk untuk menyatakan tingkat ya sebaran daripada data ya, itu didefinisikan ya, seperti pada persamaan ya yang di bawah itu ya, SJ sama dengan akar ST dibagi dengan N-1 ya. N adalah jumlah data. Nah, kemudian ST itu adalah sama dengan sigma daripada selisih ya, selisih atau error antara setiap titik data terhadap nilai rata-ratanya ya, dengan kuadrat ya, square-nya. Itu adalah untuk deviasi standarnya. Nah, kemudian ada varian ya, di situ adalah representasi daripada sebaran ya, yang dinyatakan dengan deviasi standar kuadrat ya, atau SY kuadrat ya, yang definisikan di mana N-1 itu adalah derajat kebebasan. Ya. Nah, kemudian ada lagi yang terakhir di sini adalah koefisien variasi ya. Ini adalah untuk kuantifikasi ya daripada sebaran data ya, yang disimbolkan dengan CV, SY dibagi dengan Y rata-rata kali 100%. Ini adalah beberapa aspek statistik ya sebagai dasar untuk untuk curve fitting tadi ya. Nah, sekarang yang pertama di sini adalah untuk regresi linear ya. Regresi linear ya. Ini adalah salah satu teknik untuk fitting data tersebut ya.
Itu seperti pada gambar yang pertama tadi ya, di situ ada beberapa titik yang tidak terjangkau oleh garis ya, garis lurus. Jadi itu adalah sebaran ya. Nah, di sini misalkan kita mempunyai suatu set data ya, observasi yang dinyatakan sebagai variabel independen X ya, dan variabel dependen Y atau variabel bebas. Dan nah kemudian fungsi ya, linear ya, yang untuk memodelkan daripada set data tersebut dinyatakan misalkan di sini adalah Y ya sama dengan A0 ya, ditambah dengan A1X ditambah E. Di situ E itu adalah error ya, atau residual ya, antara model dengan data realnya atau data yang tersedia. Kemudian untuk A1 itu adalah sebagai slope ya, atau kemiringan daripada garis linear atau garis lurus yang mewakili data-data yang atau set data yang ada ya. Kemudian A0-nya ini adalah intercept ya, pada apa namanya kurva ya, atau sumbu ini apa Y ya. Nah kemudian dengan model ini tentunya kita akan menentukan apa nilai daripada A0 dan A1 berdasarkan data-data ya, X1, Y1, kemudian X2, Y2, X3, Y3 dan seterusnya sampai Xn dan Yn dari data yang tersedia ya. Nah ini ya. Nah untuk mendapatkan suatu fitting ya yang terbaik, di situ mestinya ada kriteria ya. Jadi kriteria untuk mendapatkan suatu fitting terbaik ya di situ adalah dengan meminimasi jumlah residual error ya dari semua data yang tersedia ya. Jadi kalau tadi dari fungsi itu ya kita apa namanya tuliskan di sini ya, untuk error ya, E ya, residualnya yaitu EI itu adalah dari I sama dengan 1 sampai dengan N, itu sama dengan sigma ya. I ya dari 1 sampai dengan N. Nah kemudian di sini adalah YI ya, YI dikurangi A0 dikurangi A1 I ya, I. Di mana N adalah total titik data yang tersedia. Nah ini yang diminimalkan. Jadi jumlah ini harus apa namanya dari berbagai nilai A0 dan A1 ini yang akan memberikan jumlah EI atau total errornya atau residual errornya itu adalah yang paling kecil atau paling rendah. Nah itu adalah merupakan fungsi atau garis yang terbaik untuk menggambarkan perilaku dari data tersebut. Nah, atau bisa juga dinyatakan dengan yang di bawah ya. Bawah. Kalau yang di atas itu bisa negatif, bisa positif kan nilainya. Tapi jumlahnya yang paling kecil. Atau bisa dinyatakan dalam bentuk absolut ya. Jumlah absolut. Ini juga bisa digunakan. Oke, nah itu di sebelah kanan itu adalah berbagai kemungkinan ya bentuk daripada kurva terhadap data ya. Ini ketemu di satu titik tengah, yang lain di luar garis ya. Nah ini adalah kriteria untuk mendapatkan untuk fungsi linear ya yang terbaik untuk mewakili data-data tersebut.
Nah, sehingga di sini untuk mendapatkan itu ya, atau dengan untuk mendapatkan nilai jumlah kuadrat ya, kuadrat residual ya, antara nilai terukur dengan nilai yang terhitung ya, atau model di sini adalah dinyatakan dengan SR ya, sigma EI kuadrat ya, sigma EI kuadrat dari I sama dengan 1 sampai dengan N ya, itu sama dengan sigma I sama dengan 1 ya, mulai dari 1 sampai dengan N, YI terukur ya, dikurangi dengan YI model atau hitungan. Nah, YI terukur itu adalah yang diperoleh dari data ya. Nah, kemudian yang model itu adalah dari fungsi ya, fungsi linear yang ditebak ya, atau pendekatan ya. Jadi itu bisa dituliskan sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N ya. YI itu adalah nilai yang terukur, kemudian dikurangi A0 dikurangi A1 X1, kemudian dikuadratkan ya, selisihnya itu dikuadratkan. Ini yang dinyatakan dengan parameter. Nah, ini kemudian nanti yang akan diminimalkan ya, sehingga nanti akan diperoleh suatu garis ya, tunggal ya, yang akan memberikan gambaran tentang bagaimana data itu berperilaku ya, atau suatu garis yang bisa mewakili set data itu ya, sehingga kalau garis ini sudah diketahui maka kita bisa mengestimasi data-data yang tidak ada di dalam set data tersebut, atau dengan kata lain adalah kita bisa melakukan untuk interpolasi atau untuk memperkirakan nilai data-data antara. Nah, untuk mendapatkan itu semua ya, jadi untuk meminimalkan ini SR ini ya, maka dilakukan penurunan atau derivatif ya daripada SR terhadap A0 dan A1 ya. Nah, itu kalau diturunkan, jadi turunkan SR terhadap A0 itu sama dengan -2 ya, sigma YI minus A0 minus A1 X1 dalam kurung itu sama dengan 0. Kemudian juga untuk terhadap A1 di situ adalah -2 ya. Kemudian di sini adalah Y1 minus A0 minus A1 XI ya dalam kurung, kemudian dikalikan dengan XI, dan itu juga harus sama dengan 0 ya. Nah, sehingga ini kalau kita susun kembali ya, yang hasil derivatif ini kita susun kembali, maka di sini 0 sama dengan sigma YI ya dikurangi sigma A0 dikurangi sigma AI XI. Kemudian untuk yang persamaan kedua atau derivatif terhadap A1-nya itu akan diperoleh A0 sama dengan sigma YI XI ya, dikurangi sigma A0 XI dikurangi sigma A1 XI kuadrat. Ya, ini adalah hasil turunan tadi supaya sigma residualnya itu paling kecil. Itu adalah untuk mendapatkan garis terbaik. Nah, ini kemudian kita kembali di sini sigma A0 itu kan sama dengan N A0 ya. Kemudian di sini untuk persamaan 1 ya, di mana sigma A0-nya dinyatakan dengan N A0 ya, maka ini N A0 plus sigma XI kali A1 ya, itu sama dengan sigma Y. Ya. Nah, sehingga kalau ini diselesaikan ya secara simultan dari kedua persamaan ini, maka kita akan bisa menentukan bahwa A1 itu sama dengan N sigma XI YI dikurangi sigma XI sigma YI dibagi dengan N ya,
sigma XI kuadrat minus sigma XI kuadrat, sigma kuadrat ya, sigmanya yang ya, jadi totalnya dikuadratkan. Kalau ini masing-masing ya, XI-nya yang dikuadratkan, kalau ini adalah sigmanya yang dikuadratkan. Nah, di mana A0-nya ini adalah sama dengan Y ya, rata-rata dikurangi dengan A1X rata-rata. Ini adalah apa namanya nilai daripada A0 dan A1 ya, slope dan intercept-nya dari fungsi tersebut. Oke, nah ini ya, jadi Y minus A0 ini misalkan ini adalah titik ukuran, ini hasil regresinya ya. Jadi kalau hitungannya maka di sini nilai A0 plus A1X itu ada di sini. Nah, di sini adalah nilai data. Ya, sehingga antara titik data ini dengan nilai fungsi ya, nilai fungsi regresinya itu adalah risiko, jadi ada error. Nah, di sini kalau sebarannya itu lebar, maka datanya itu akan jauh dari ini. Jadi, nah kemudian kalau ini adalah distribusinya sempit, maka data-data itu akan sebarannya akan dekat di sekitar garis ini. Ya, ini jadi total square di sekitar rata-rata itu dari variabel dependen atau Y itu disimpulkan dengan ST tadi sudah di awal ya, di persamaan. Kemudian untuk residualnya itu dinyatakan dengan SR. Ya. Maka untuk mendapatkan tingkat baik atau tidaknya daripada hasil regresi yang kita lihat dari ini R kuadratnya atau faktor korelasi, koefisien korelasinya ya dinyatakan dengan R kuadrat itu sama dengan ST minus SR dibagi dengan ST. Nah, di sini kalau SR-nya 0 ya, R atau sama dengan R kuadrat sama dengan 1. Ini kok sering keluar masuk ya. Ya paling itu yang pesertanya kok sering keluar masuk ya. Ininya lo sering keluar masuk mungkin putus-putus ini. Ya, jadi kalau ini tercapai maka di situ data semua 100% tuh ditunjukkan oleh ini artinya ringgit ya, data dengan fungsi fungsi pendekatannya itu akan sama ya, kalau itu SR-nya 0 kemudian R-nya atau sama R kuadratnya sama dengan 100% data-data itu dilalui oleh oleh garis tadi. Nah, sebaliknya kalau R atau R kuadratnya ini sama dengan 0, SR sama dengan ST, maka di sini harus diperbaiki ya. Jadi yang dikehendaki adalah yang tadi SR-nya 0, R atau R kuadratnya harus 1. Sehingga data itu sudah Pak. Iya, nanti tak ini Pak, kalau pas kuliah semester depan kalau ini Pak. Oke, ya itu tadi yang apa nih? Saya tuh kalau nggak pakai ini batuk-batuk Pak. Kalau pakai masker batuk-batuk. Enggak, kalau pakai masker ini Pak. Agak iya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Belum ada, Pak. Ya, silakan. Belum ada maksudnya, saya bilang. Oh, belum ada? Iya. Oke, lanjut ya.
Nanti ini akan saya share di classroom ya. Tuh. Nah, ini sekarang yang lain ya. Jadi cara fitting yang lain ya. Itu adalah dengan menggunakan pendekatan polinomial ya. Kalau tadi adalah dengan pendekatan garis lurus ya. Jadi kebetulan misalkan kita bisa membaca tren data itu adalah menunjukkan suatu tren garis lurus ya, atau maka kita bisa langkah awal adalah dengan mendekati secara pendekatan regresi linear ya. Nah, tapi kalau datanya itu sebarannya ini apa bentuk ya curve ya, ada bentuk cenderung lengkung ya, atau tidak apa namanya tidak apa kalau dibilang tren lurus itu kurang ya, tepat, tapi maka kita bisa menggunakan pendekatan yang lain, yaitu dengan pendekatan polinomial. Nah, misalkan kita punya data tentang ini apa namanya percobaan kinetik ya, misalkan ya, di mana kita mengikuti apa namanya progres reaksi ya, itu dengan mengukur konsentrasi ya dengan waktu ya. Jadi dengan mengukur setiap apa namanya setiap waktu kita ukur konsentrasinya. Jadi 0 ya, berarti konsentrasinya C0 ya, CA0 misalkan. Kemudian waktu T1 maka di situ ada C1 dan seterusnya. Ya. Kalau reaksi ini biasanya kan berkurangnya itu secara eksponensial ya, biasanya berkurang secara eksponensial. Di awal itu apa cepat ya turunnya, kemudian semakin lama semakin landai kan, semakin lama semakin landai karena konsentrasinya berkurang, maka kecepatannya juga akan berkurang kan? Ya, sehingga untuk mencapai perubahan yang sama maka dibutuhkan waktu yang lebih panjang, sehingga kurvanya akan merupakan garis lengkung ya, kurva ya. Jadi kurva yang secara umum adalah penurunan secara eksponensial ya. Nah, itu kan kalau di apa namanya didekati dengan pendekatan garis lurus kan nggak tepat ya, kecuali kalau misalkan kita mau menentukan kecepatan inisial ya, yaitu kecepatan reaksi pada daerah ya di dekat-dekat titik T0 ya, di titik 0, atau reaksi kecepatan reaksi awal ya, itu mungkin bisa ya dengan biasanya itu garis singgung dari kurva itu kan. Nah, maka untuk data yang seperti ini ya, itu kita bisa menggunakan dengan pendekatan fungsi polinomial. Nah, untuk mengetahui perilaku fungsi ya suatu set data dapat dilakukan dengan pendekatan ini ya, polinomial melalui titik data, atau polinomial di mana data-data itu tersebar di sekitar itu, di sekitar fungsi tadi. Loh, ini keluar lagi. Nah, untuk data-data yang tidak ada dalam apa namanya untuk estimasi suatu titik yang tidak ada di dalam data itu kita silakan dengan interpolasi atau ekstrapolasi ya, dengan pendekatan polinomial tadi ya. Kemudian dilanjut dari kalau polinomial sudah diketahui, maka kita bisa lakukan dengan integral ataupun mencari turunan ya. Misalkan untuk konsentrasi tadi ya dengan waktu, maka kita bisa untuk mendapatkan apa namanya menentukan kecepatan awal atau inisial ya, kecepatan inisial di mana adalah di mana apa namanya kecepatan di sekitar titik T0 ya. Nah,
Nah ini misalkan kita punya suatu data ya, data sembarang ya, di mana di sini adalah X di sini sebagai variabel bebas ya, Y-nya adalah sebagai variabel tidak bebas ya, atau dependent ya. Di sini 1 ya, terus kemudian nilai fungsinya adalah 14, 2,7 itu 17,8 dan seterusnya. Di sini sampai 5,6 nilainya adalah 51,6 ya. Kita tidak tahu ya. Kalau sebaran seperti ini kan tidak linear ya. Jadi mungkin kalau digambarkan secara grafis ya akan kelihatan trennya. Nah, baru kemudian akan didekati dengan atau dicari fungsi polinomial yang kira bisa menggambarkan. Misalkan di sini kita dekati dengan suatu polinomial order 3. Kalau order 3 berarti kita butuh 4 titik ya. Dari 5 ini kita butuh 4 titik ya. Jadi data yang tersedia itu harus n+1 untuk melakukan pendekatan polinomial. Ya, sehingga di sini fx ya sama dengan ax pangkat 3 ya, plus bx kuadrat tambah cx plus d. Di mana A, B, C, dan D ini adalah koefisien-koefisien polinomial yang harus ditentukan untuk mendapatkan fungsi polinomial yang menggambarkan data tersebut. Ya. Nah, itu di antara data 5 ini ya tentunya kita milih 4 dari 5 ini. Ya. Nah, untuk mendapatkan fungsi yang melalui semua titik data, maka koefisien polinomial dapat ditentukan dengan membuat set persamaan ya dengan nilai data sebagai nilai variabel x ya, fitting di sini. Nah, ini. Jadi kita harus memilih ya di hari 5 itu kita pilih 4 data ya untuk menentukan koefisien A, B, C, dan D. Nah, jumlah maksimum ini adalah derajat polinomial ya yang selalu 1 lebih kecil dari jumlah titik data, atau derajat polinomial data yang tersedia itu harus 1 lebih besar dari order polinomialnya ya. Jadi karena di sini kita dekati dengan model order 3 ya, maka kita butuh. Misalkan kita pilih yang 4 pertama ya, jadi nggak loncat-loncat ya. Bisa loncat-loncat juga, tapi di sini misalkan kita pilih 4 yang pertama yaitu X1, X2,7 dan X3,2 ya, dan X4,8. Nah, kemudian ini kita masukkan ya. Jadi ini kita masukkan, akan diperoleh suatu set persamaan ya, set persamaan di mana variabelnya adalah A, B, C, dan D. Nah, sehingga kalau ini kita selesaikan, maka kita akan mendapatkan nilai-nilai daripada koefisien polinomial yaitu A, B, C, dan D. Ya, jadi ini harus diselesaikan. Jadi selesaikan secara simultan dari set persamaan 4 ini diselesaikan, nah kita akan bisa dapatkan. Nah, tapi Anda bisa bayangkan kalau Anda harus melakukan ini untuk suatu fungsi yang kompleks dan membutuhkan data yang besar gitu ya, kan kurang efektif ya, atau kurang efisien, atau bisa dilakukan tapi mungkin akan membutuhkan waktu yang lama ya. Jadi waktu kalkulasinya itu akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, ini ya. Jadi salah satunya adalah kalau tadi kan sembarang ya. Nah, kemudian kita mungkin bisa menyediakan data-data misalkan T-nya itu diukur dengan jarak interval yang sama ya. Jadi setiap 5 menit misalkan 0, 5 menit,
10 menit, 15 gitu ya. Jadi data-data yang memiliki interval yang sama, ya, data variabel bebasnya itu memiliki interval yang sama, ya. Kemudian disusun urut, dari yang kecil sampai yang besar. Ya. Nah, kemudian selain kolom untuk X dan Y, kemudian ditampilkan juga untuk beda. Jadi beda dari setiap antara dua titik tadi ya, dari harga-harga fungsi tadi. Nah, teknik ini yang kemudian disebut dengan difference table. Ya. Koefisien polinomial dapat ditentukan dari differential table ini. Nah, ini jadi prinsipnya adalah membuat nilai-nilai variabel bebas yang berjarak sama. Ya, jadi tadi T-nya itu dibuat sama atau X-nya dibuat sama. Misalkan H di sini ada interval variabel bebas X, ya, ada di H sama dengan X, ya, maka tabel misalkan kita gambarkan seperti ini. Jadi ini X dari 0, kemudian 0,2, ya, terus 0,4, 0,6, 0,8, 1, 1,2. Ya, 1,2. Nah, kemudian nilai fx-nya pada 0 ini sama dengan 0, kemudian untuk 0,2 adalah 2,03, ya, kemudian untuk 0,4 sama dengan 0,423 dan seterusnya ya sampai 1,2 di sini adalah 2,572. Ini adalah set data yang akan kita analisis untuk mendapatkan fungsi polinomial yang akan menggambarkan set data ini. Nah, difference itu dibuat dengan cara seperti ini. Ya. Jadi kolom berikutnya ya 3 itu adalah selisih ya dari fx ini ya antara 0 dan 1, kemudian 2 dan 1 ya itu selisihnya dihitung di sini selisihnya adalah 0,203. Ya, ini adalah delta F1. Delta selisih nilai fx ya antara dua titik yang berdekatan karena disusunnya secara berurutan ya. Jadi selisihnya itu ya antara dari dua titik yang terdekat ya. Ini untuk difference pertamanya ya didapatkan nilai seperti ini 0,203, 0,220, 0,261. Nah, kemudian di sini difference kedua ya. Nah, difference kedua ini adalah beda dari difference pertamanya dibuat selisih lagi ya, sehingga di sini akan diperoleh 0,017 dan seterusnya 0,041, 0,085, 0,181. Nah, kemudian untuk yang ketiga ya, ini kita lanjutkan sampai 0,024, 0,044 sampai 0,307 sampai terakhir di sini adalah delta atau turun difference keempatnya di sini adalah 0,02 ya 0,052 dan 0,21 ya. Nah, sehingga ini kalau kita tuliskan di sini kan ya, kita buat formulasinya dari membuat different table-nya di sini ya. Maka di sini untuk delta atau difference pertamanya itu adalah sama dengan delta FI ya. Itu adalah sama dengan FI plus 1 dikurangi FI. Ya, ini di sini. Nah, kemudian untuk yang dari difference keduanya di sini adalah delta atau selisih antara delta F1. Jadi mulai 1 terusnya sehingga di sini nanti akan kita dapatkan untuk difference kedua itu adalah FI plus 2 minus 2 FI plus 1 ditambah FI. Kemudian yang ketiga di sini adalah FI plus 3 minus 3 FI plus 2 ditambah 3 FI plus 1 ditambah FI. Nah, sehingga ini kalau kita buat suatu different ya secara general atau secara
umum ya, untuk mulai 1 sampai N ya, maka untuk N di sini adalah derivatif ke N, Fi itu sama dengan Fi plus N ya, I plus N dikurangi N Fi plus N ya. Nah, jadi N Fin plus N minus 1 ya. Kemudian ditambah N kali N minus 1 dibagi 2 faktorial ya. 2 faktorial Fin plus N minus 2 dan seterusnya. Ini adalah bentuk ekspresi daripada bentuk umum untuk menyatakan difference ya. Jadi kalau pertama ya di sini ke 1 ya. Jadi kemudian kedua, ketiga dan seterusnya. Jadi itu adalah generasi dari ini ya, penurunan satu-satu. Nah, bila efek berkelakuan seperti suatu polinomial, maka differentiable mempunyai sifat spesifik. Jadi dia akan memiliki suatu bentuk yang spesifik ya, yang akan dipakai sebagai indikasi bahwa di situ bahwa fungsi polinomial ya, fungsi polinomial yang kita kita cari ya, apakah dia sudah sesuai atau tidak ya, artinya sudah menggambarkan polinomial yang mewakili data atau tidak, itu bisa dilihat. Nah, ini bila efek berkelakuan sebagai suatu polinomial order n, maka difference ke n akan bernilai konstan. Nah, itu ya. Kalau yang di sini tadi, yang dicontoh sini kan belum ya. Jadi misalkan tadi digambarkan sebagai polinomial order 3 misalkan di sini ya. Maka di sini untuk yang different ketiganya masih bervariasi. Artinya bahwa model yang kita yang kita dekati ya sebagai pendekatan itu kurang pas ya. Maka harus dicari bentuk model polinomial yang lain ya. Nah, sifat spesifik itu adalah dicirikan tadi. Jadi kalau Fx itu benar ya, polinomial yang cocok untuk set data itu, maka di sini menunjukkan bahwa pada different ketiganya akan bernilai konstan. Contohnya adalah ini. Ya, karena different ketiganya konstan, maka data menunjukkan perilaku polinomial order 3. Nah, bagaimana menentukan bentuk polinomialnya yang melalui n plus 1 titik data dalam kasus ini adalah n ya, jadi order 3. Ini gambaran, ini contoh adalah untuk gambaran ya. Data ini itu adalah diwakili bentuk polinomial ini. Jadi fx sama dengan 2x pangkat 3 plus x kuadrat minus 2x plus 1. Ya. Oke, mungkin ada pertanyaan. Oke, nah sekarang cara pendekatan ya, interpolasi. Interpolasi ya, pendekatan differentiable di sini. Misalkan cara mudah untuk menuliskan suatu polinomial melalui titik-titik yang berjarak sama ya. Ini salah satu metode yang bisa digunakan adalah metode Newton-Gregory ya. Baik forward maupun yang backward ya. Ini juga polinomial, jadi di sini suatu f ya, fungsi xi, fxi
itu didekati dengan suatu fungsi pendekatan, ya. Fungsi pendekatan yaitu polinomial, ya, fungsi pendekatan polinomial di sini adalah Pn, ya. Jadi f ini adalah fungsi yang menggambarkan data yang sebenarnya, kemudian Pn ini adalah fungsi pendekatannya, ya. Nah, fungsi pendekatan ini itu dinyatakan dengan ini, ya. Jadi ini f0, ya, ditambah i delta f0 ditambah i kali i minus 1 dibagi 2 faktorial delta ini, ya, bukan delta, ini bukan apa namanya, bukan delta kuadrat, ya, tapi itu adalah diferen kedua, ya. Jadi f0, ya, dan seterusnya, ya. Jadi delta pangkat 3 di sini adalah diferen ketiga, ya. Nah, ini disimpulkan dengan bentuk yang lain, ya, lebih ini adalah f0, ya, ditambah i1 delta f0 dan i2, ini adalah untuk menulis dalam bentuk notasi fungsi pendekatan ini, ya, yang persamaan di atas ini bisa ditulis dalam bentuk ini. Jadi simbol kombinasi untuk menyatakan itu adalah i, ya, faktorial dibagi n faktorial kali i1 minus n faktorial. Itu adalah digambarkan dengan i n dalam kurung di atas dan bawah. Nah, ini, ya, jadi ini kata interpolasi di sini. Misalkan kita punya suatu data, ya, i dan, ya, i ini adalah x, ya, jadi minus 2 dan seterusnya sampai x0, ya, sampai dengan x5, kemudian di sini fx, nilai fx-nya, ya, dibuat dengan diferen yang sama seperti ya. Nah, ini pada tabel Pnx, ya, Pnx memenuhi tabel untuk semua pasangan data, ya, jadi xi, fi, ya, untuk i0, 1, 2, 3 sampai dengan f. Jadi untuk i0 di sini adalah Pn x0 dengan f0, ya. Kemudian untuk I1, ya, Pn x1 f0 plus delta f0 sama dengan f0 plus f1 minus f0 sama dengan f1, ya. Jadi untuk I1 maka Pn x1 nya sama dengan f1 dan seterusnya. Untuk n2 maka Pn x2 nya akan sama dengan, ya, dan seterusnya. Nah, untuk x0 sampai dengan xn, bila Pn x dan ini adalah memiliki nilai yang sama, ya, untuk x dalam tabel, maka keduanya memiliki harga yang sama pada nilai x antara atau pada interpolasinya atau nilai yang interpolasinya. Nah, Pn ini dapat dianggap sebagai polinomial interpolasi, ya. Jadi Pn ini adalah polinomial interpolasi untuk suatu set data. Nah, untuk persamaan pendekatan polinomial interpolasi Pnx ini dapat digunakan untuk nilai i yang tidak bulat, ya. Misalkan di sini i sama dengan x minus x0, ya, dibagi dengan h. H di sini adalah inkremennya. Sehingga kalau ini dibagi, kemungkinan akan diperoleh itu tidak sama dengan 0, ya. Apa tidak sama dengan bilangan bulat, ya, tapi pecahan kan tergantung pembagi hanya ini. Nah, kemudian kita buat misalkan contoh di sini, ya, misalkan contoh untuk mencari pendekatan interpolasi, ya, untuk fungsi tangen, ya. Jadi di sini fx adalah merupakan tangen x, ya, tangen x. Kemudian ini kita buat suatu x, ya, kita ingin mencari. Jadi di sini buat interpolasi polinomial, ya, dengan metode Newton-Gregory, ya, derajat 3, ya. Jadi polinomialnya adalah kita tadi tentukan derajat 3 yang memenuhi tabel dengan 4 titik, yaitu antara x 0,4 sampai dengan 1. Nah, di sini kita ingin mencari berapa nilai fungsi itu ketika x sama dengan 0,73, ya.
0,73 berarti nilai X ini harus ada antara X ini ya, antara X ya 0,4 sampai dengan 1 ini, dia harus berada di sana. Nah ini kemudian kita coba untuk buat tabelnya itu ya seperti di di depan tadi ya. Jadi di sini kita cari untuk misalkan untuk X yang dimulai dari 0 ya, kemudian 0,2, 0,4 dan seterusnya sampai dengan 1, 1,2 ya. Kemudian ini adalah nilai tangannya, itu adalah ini ya. Nilai tangan di sini ya 0,203 ini adalah nilai tangan, ini tangan X ya. Dengan X adalah dari 0 sampai dengan 1,2 ini. Nah kemudian different satunya adalah di kolom ketiga, kemudian different keduanya adalah di kolom keempat, different ketiganya di kolom kelima, different keempatnya di kolom ke-6. Nah sehingga kalau kita mencari untuk X sama dengan 0,73 maka kita pilih data-data yaitu diantaranya adalah 0 ya, X0-nya 0,4, X1-nya 0,6, X2-nya 0,8, X3-nya 1 ya, dimana 0,73 itu akan terdapat atau terletak di antara ini, antara 0,4 sampai dengan 1 ini. Nah sehingga kalau ini ya, ini kemudian ini datanya yang dipakai ya, 0,4, 0,6, 0,8, 1. Kemudian F0-nya di sini adalah 4. Ya 0,423 ini adalah F0-nya. Kemudian different-nya ya, different-nya itu adalah untuk F0 di sini adalah 0,261. Ya. Ini yang merah ya, yang merah yang ditandai merah ini. Kemudian different keduanya adalah 0,085, different ketiganya adalah 0,09. Ya. Nih. Nah, sehingga kalau ini kita masukkan ke persamaan ini ya tadi ya. Nah, ini ya persamaan ini ya, dari persamaan ini. Dari F0, I, delta F0, kemudian I-1 bagi 2 faktorial, delta different kedua F0 dan seterusnya ya. Nah kemudian itu kita masukkan nilai-nilai itu ya, di sini F0-nya adalah 0,423, delta F0-nya adalah 0,261, different keduanya adalah 0,85 dan different ketiganya adalah. Kemudian kita masukkan untuk P polinomial ya, persamaan apa untuk menghitung tadi X pada ini ya. Jadi ini adalah kita dapatkan fungsi polinomialnya di sini sebagai fungsi I ya. Ya sebagai fungsi I ya. I ya. Nah, kemudian di sini X sama dengan 0,73. Jadi I sama dengan X minus X0 bagi H ya. Sama dengan 0,73 dikurangi 0,4 ya. Dibagi 0,2. Nah, di sini I-nya nilainya adalah 1,65. Nah, sehingga kalau kita mencari nilai daripada tangan 0,73 ya, di situ adalah F 0,73 itu sama dengan P 3 karena polinomial pendekatannya adalah order 3 ya, maka untuk X 0,73 ini diperoleh ya, kalau kita masukkan nilai ini tadi ya, kita dapatkan P3-nya adalah P3 0,73 adalah 0,893. Ya, nah ini interpolasinya kan. Jadi nilai pendekatan dari hasil interpolasi polinomial order 3. Artinya bahwa polinomial itu akan merupakan fungsi pendekatan dari suatu fungsi tangan kan. Nah, di sini kalau harga eksaknya untuk tangan 0,73 itu adalah 0,894918. Nah, dengan pendekatan, nilai pendekatannya adalah 0,893. Ya, jelas ya. Izin bertanya, Pak. Ya. Untuk jumlahnya diferensialnya itu, maksudnya diferensial pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya itu ada batasnya atau tidak, Pak? Ya tergantung tadi, fungsi pendekatan tadi.
derajatnya dari fungsinya itu. Di sini kan tadi sudah dinyatakan bahwa polinomial yang dipakai sebagai pendekatan adalah derajat 3 ya. Maka di situ digunakan 4 titik data kan. Nah, harus kita pilih. Ya, dari data tadi, set data tadi itu dari 0 sampai 1,2 kita pilih kan. Iya. Ya, di mana nilai fungsi tadi itu ada di antara itu kan. Jadi untuk 0,73 ya antara itu, dan data yang dibutuhkan kan minimal 4 itu. Artinya harus N per 1 kan. Berarti 4 kan karena ordernya 3. Nah, sehingga dipilih di situ adalah mulai 0,4, 0,6, 0,8, 1,0 ya. Oh, berarti untuk Nah, apa namanya? Ya. Untuk ini Pak, maksimalnya derajat berapa gitu? Apa ada maksimalnya Pak? Misal ya enggak, tergantung ini apa namanya fungsi pendekatan yang cocok itu derajat berapa yang ini yang memenuhi dulu, ditentukan itu, maksudnya dicari dulu. Misal kita punya 10 data, lalu kita mau mengambil. Nah, ini bisa juga, misalkan gini, kamu bisa juga ini bisa kamu dekati dengan model derajat 2 gitu kan. Nanti bisa aja kamu coba kalau derajat 2. Berarti kan butuh 3 data kan. Nah, butuh 3 data berarti di situ bisa data yang 0,4, 0,6, 0,8 atau 0,6, 0,8, 1,0 kan. Ya. Bisa, kamu bisa aja coba aja. Kamu coba untuk kalau misalkan didekati dengan polinomial derajat 2 ya, kuadratik ya. Coba dihitung hasilnya seperti apa. Sebagai latihan. Kamu gunakan data misalkan antara 0,4, 0,6, 0,8 ya, di mana 0,73 kan antara itu. Ya, kemudian atau untuk nilai 0,6, 0,8 1. Coba. Oh iya. Pakai latihan. Iya Pak, baik Pak. Ada lagi? Ayo dicoba untuk latihan. Ya, dicoba ya, tuh itu sebagai tugas latihan untuk menggunakan hasilnya beda enggak kalau titiknya itu digeser tadi antara 2 tadi 0,4, 0,6, 0,8 atau 0,6, 0,8, 1. Ya, jadi di sini ya. Jadi dengan menggunakan polinomial interpolasi ya, dengan nilai eksak tadi terdapat error yang besarnya adalah 0,0019818 ya. Ya kalau dibilang pendekatan tadi polinomial order 3 itu sempurna atau tidak, maka ya kalau masih ada error tadi belum sempurna kan. Kalau sempurna errornya 0, berarti sama antara pendekatan dengan ini apa nilai eksaknya ya. Nah, itu bisa juga dilihat ini. Jadi di sini ya untuk apa namanya?
untuk different ketiganya ini nilainya masih bervariasi kan. Tadi nyatakan bahwa kalau WN itu adalah mewakili data itu dan merupakan polinomial yang tepat untuk menggambarkan bentuk atau tren data, maka yang different ketiganya kan konstan, tapi di sini kan masih bervariasi ya. Dari data ini ternyata bahwa ini masih bervariasi. Artinya bahwa polinomial logika 3 itu masih belum cocok untuk menggambarkan fungsi tangan X tadi. Oke, kemudian interpolasi polinomial Gregory backward. Ini backwardnya ya. Tadi kalau forward tadi backward ya, tapi persamaannya hanya di bentuknya ya sedikit berubah di sini ya. Maka Pn X-nya akan sama dengan F0 plus I. I ya, different pertamanya adalah F ini minus 1 untuk backward. Kita coba untuk menggunakan fungsi yang ya, apa bedanya untuk backward sama forward ya. Nah, di sini kita pilih X0-nya itu 1 karena kita mundur kan. Kalau tadi maju ini mundur ya. Jadi X0-nya adalah dimulai dari 1. Nah, di sini I-nya adalah 0,73 minus 1 dibagi 0,2 sama dengan minus 1,35 I-nya. Ya. Nah, kemudian ini ya, kalau datanya sama, kalau kita mulai dari X0-nya adalah ini, maka F0-nya adalah 1,557, different pertamanya 0,527, different keduanya adalah 0,181, yang ketiga adalah 0,096. Dengan I minus 1,35. Nah, kalau ini kita masukkan dengan persamaan tadi ya, maka kita dapatkan untuk PN ya, PN P3 untuk X sama dengan 0,73, maka nilainya akan diperoleh 0,893 yang sama. Jadi dengan forward maupun backward ternyata nilainya adalah kebetulan sama di sini. Sudah Pak? Iya, saya sebentar. Ini juga sebentar mau berakhir Pak. Jam 3 lah akhir pasang. Ini mau tak anukan ke departemen mari Pak, biar dimanfaatkan di pagi. Kalau kita makan nanti bisa gratis. Iya, makanya mau tak serahkan ke pagi aja. Saya kalau nggak pakai mahal-mahal nggak pakai. Iya. Buku ini apa yang buku agama itu. Oh, bukan agama. Oh, itu paling apa? Oh iya. Atau iya. Ini ya. Iya, itu dulu aja Pak Ali, untuk pengantar Pak Ali. Untuk pengantar bagus sekali untuk. Iya Pak Ali. Oh, Pak Ali. Oh, iya dari departemen Pak Ali, dikasih Pak Jo dulu. Iya Pak Ali. Iya besok saya jam 7 ngisi Pak Ali. Saya pakai anunya Pak Ali aja Pak, yang materinya Pak Ali itu. Iya Pak Ali. Nanti barangkali ada. Ini di luarnya jam kuliah. Oh gitu. Diskusi soal-soal yang saya berikan. Oh. Ada yang sudah saya berikan. Ya, nanti saya janjian. Ya. Oh iya iya. Di luar jam kuliah. Iya. Kalau yang satunya saya kelas satunya itu cuma 1 orang Pak Ali. Iya. Aduh perlu saya tuh. Ini ngajar 1 orang. Males ya. Pak Heru jangan Pak Ali suruh baca sendiri.
Iya, paling. Ya, jadi pendekatan interpolasi tadi ya, pada contoh di atas interpolasi menggunakan metode Gregory Forward dan backward diperoleh hasil pendekatan yang sama. Ya kebetulan sama karena memang datanya ini apa ya pas itu ya, jadi tidak selalu sama, bisa jadi beda karena apa namanya tergantung apa namanya nilai set data itu ya. Karena tidak selalu sama, itu tergantung dari data yang tersedia. Nah, dalam kasus ini kebetulan datanya pas bagus ya, sehingga pendekatan secara backward maupun forward itu hasilnya sama. Nah, ini catatan penting bahwa metode di atas ya itu berlaku hanya untuk nilai interval X yang sama. Jadi beda nilai variabel bebasnya itu harus sama. Ya tadi 0,2 sama 0,2 juga sama. Ya, untuk data yang interval X-nya tidak sama, maka interpolasi harus menggunakan dengan metode yang lain. Ya, dan metode itu diantaranya adalah metode dengan polinomial Lagrange. Ya. Nah, itu datanya sembarang. Karena misalkan begini, contohnya gini. Misalkan kita melakukan studi tentang kinetik ya, contoh yang paling gampang di domain kita, kinetik ya. Maka di kinetik itu kan pengukuran itu kalau di awal kan cepat, perubahan konsentrasinya cepat ya. Sehingga rentang waktu dari T0 sampai T1 itu kan pendek ya, misalkan setiap 2 menit ambil data, 2 menit ambil data, tapi nanti ketika reaksi sudah mulai melambat kan T-nya kan akan agak harus lebih harus lebih besar. Ya jadi tidak sama, delta T-nya itu tidak sama dari masing-masing data karena semakin lama reaksi berlangsung kan reaksi semakin lambat sehingga delta T-nya untuk melihat perubahan konsentrasi yang signifikan ya untuk diukur itu kan harus butuh waktu lama. Tadinya 2 menit, kemudian 5 menit, terus kemudian 10 menit, misalnya begitu. Ya berarti datanya kan nilainya tidak sama intervalnya. Nah itu tidak bisa disamakan kan, intervalnya tidak bisa disamakan, maka untuk interpolasi dengan data yang seperti itu, ya maka harus menggunakan metode yang lain. Salah satunya adalah metode polinomial Lagrange. Ya, nanti akan kita bahas. Untuk hari ini saya akan akhiri sampai di sini ya. Jadi sampai pendekatan interpolasi polinomial. Ya. Nanti kita akan lanjutkan untuk untuk metode Lagrange. Nanti kita bisa lihat. Ada pertanyaan sampai di sini? Belum, Pak. Belum ya. Jadi cukup jelas, saya kira mudah diikuti, nggak sulit-sulit amat. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, maka untuk hari ini saya akhiri sampai di sini. Nanti kita lanjutkan lagi minggu depan, kita libur ya kayaknya ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Benar, ada pengumumannya sudah. Saya juga tidak tahu, saya nggak pernah ini apa. Iya, Pak. Tapi saya tadi tanya-tanya dari Bu Yeni katanya mulai tanggal 10 itu ya sampai setelah Lebaran nanti kita itu secara akademik itu libur. Nah, sudah ada edarannya. Sudah ada ya. Iya. Jadi nanti kita mulai lagi setelah libur. Berarti minggu libur nggak tahu satu minggu libur besok itu apakah dihitung ini digeser ya. Jadi kayak kemarin ada libur UTBK itu berarti minggunya kan menggeser jadi yang libur itu tidak dihitung. Nah ini saya kurang tahu apakah ini dihitung atau tidak. Kalau dihitung kan berarti ngurangi waktu saya untuk menyampaikan materi.
berarti saya nanti, tapi saya masih punya waktu adalah waktu praktikum, nanti sisa waktu praktikum itu kita pakai untuk kuliah ya. Jadi nanti setelah praktikum selesai ini kan minggu ini kan modul 5 ya, Pak. modul 5 minggu yang akan datang ya, minggu praktikum yang akan datang itu adalah modul ke-6, berarti sudah terakhir kan. Nanti ada kalau tidak ada susulan berarti itu nanti ujian praktikumnya bisa maju kan. Nah itu nanti sisa waktunya itu akan saya gunakan untuk kuliah saja. Jadi kuliahnya nanti 2 kali, Rabu sama Kamis. Oke, jadi kalau tidak ada pertanyaan, maka pertemuan ini akan saya akhiri. Dan dengan mengucap alhamdulillahirrahmanirrahim, maka pertemuan hari ini kita akhiri sampai di sini. Ya. Selamat menjalankan ibadah puasa atau ibadah Ramadan. Ya, semoga itu akan menjadi amal baik kita semua. Ya. Kita nanti setelah Ramadan akan menjadi orang yang baru, baru segalanya, perilakunya baru, bagus ya, karena sudah di training kan selama 1 bulan ini kan. Diharapkan nanti kita akan lebih baik lagi. Mudah-mudahan insya Allah. Oke, terima kasih. Saya tutup share-nya ya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Kita akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.